Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bertemu bersama saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan karena di channel saya ini akan saya bagikan beberapa pengetahuan, ilmu-ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama yang sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Untuk kali ini yang akan saya sampaikan adalah ilmu umum, yaitu trik IT, trik komputer, trik berinternet, yaitu cara mengimport soal pada Google Form melalui Google Dokumen. Jadi Google Form itu biasanya digunakan untuk polling atau membuat soal. Namun bagi kebanyakan orang menggunakannya dengan cara manual, ketik satu persatu. Dan untuk kali ini akan saya bagikan bagaimana cara supaya kita lebih efektif dan lebih efisien tentunya. Maka dari itu akan saya bagikan bagaimana cara lebih mudah, yaitu dengan cara import, ya, bukan input manual tapi import. Oke, kita mulai saja. Langkah yang pertama adalah kita menyiapkan soal. Kita ambil contoh soal yang pilihan ganda, yang mana itu yang lebih familiar, lebih banyak digunakan untuk model ujian atau model ulangan menggunakan Google Form. Langkah pertama, syarat utamanya adalah kita siapkan soal yang model atau formatnya seperti ini. Jadi baris yang pertama soal, dan yang kedua 3, 4, 5 ini pilihan ganda. Dan ini harus di enter di dalam satu spasi, dalam satu space, dalam satu ruang. Dan untuk pilihan gandanya kita kasih 6 real menggunakan pilihan ganda dengan secara otomatis, tidak secara manual ya. Jadi ini sudah saya siapkan, ada 5 soal yang saya buat seperti itu. Untuk cara penomorannya adalah kita anggap ini sebagai soal, tidak usah kita kasih nomor. Yang kita kasih nomor adalah yang pilihan gandanya kalau memang kita soalnya menggunakan pilihan ganda. Kita kasih secara otomatis dengan cara diblok dan dikasih nomor yang pilihan ganda A, B, C, D. Itu seterusnya. Kita blok yang pilihan gandanya, kita kasih A, B, C, D. Terus seterusnya. Oke. Kalau kita sudah menyiapkan terlebih dahulu, mungkin akan lebih mudah, lebih cepat. Jadi sewaktu-waktu kita ada waktu kosong, kita persiapkan model seperti ini. Jadi nanti setiap kita akan membuat soal, tinggal upload ya, tinggal upload. Jadi setiap harinya kita sudah mempersiapkan soal-soal. Misalnya satu hari dapat 5 soal atau 10 soal, kan lumayan. Namun untuk membuat kunci jawabannya nanti masih manual ya, masih manual. Berbeda kalau dengan aplikasi yang khusus CPT itu sudah import baik soal maupun kunci jawabannya. Oke, sudah selesai ya. Ini ada berapa soal, 30 atau berapa. Lalu kita save.
kita save as pada komputer kita di dokumen soal PAT Gasal Bahasa Arab kelas 9 tahun 2000. Kita save saja. Lalu kita save secara online secara offline tadi, karena kita mestinya harus punya arsip. Dan dari soal yang offline yang sudah kita simpan tadi, nanti langkah selanjutnya adalah akan kita upload di Drive. Jadi kita adalah buka Drive kita, karena di Drive ini banyak menu fitur yang disediakan oleh Google. Ada Classroom, ada Drive, ada macam-macam. Pokoknya langkah selanjutnya yang akan kita laksanakan adalah mengupload soal tadi dengan cara new, terus file upload, pilih dokumen yang kita simpan tadi, atau kita buat folder di sini, karena ini saya hanya menyontohkan, jadi langsung saya upload di luar. Lalu kita klik 2 kali, muncul seperti ini, klik open with Google Doc. Tadi yang kita simpan adalah dokumen yang offline. Lalu kita buka secara online dan tentunya kita simpan alias kita gandakan. Jadi kita nanti di dalam Drive kita berisi dokumen yang sama tadi dengan format dokumen dan Google Doc. Di sini kita simpan Google Doc. Jadi kita di Drive punya arsip seperti ini. Ini soal yang offline tadi, ini yang online ya, yang Google Dokumen, ini yang dokumen offline. Untuk selanjutnya kita akan membuka, karena kita akan membuat soal Google Form, maka kita akan membuka Google Form ya. Kita kasih nama soal PAT Gasal Bahasa Arab kelas 9 2020. Oke, langkah selanjutnya adalah penginstalan aplikasi atau add-on-nya yang kita gunakan untuk mengimport soal. Ya, sebelum kita install dan kita terapkan, kita jelaskan biasanya kita membuat soal secara manual seperti ini ya. Kita kasih soal ini apakah misalnya terus jawabannya A, B, C dan seterusnya. Maka ini tidak perlu seperti itu. Kita langsung mengimport soal yang sudah kita buat tadi. Oke, langkah selanjutnya adalah penginstalan. Aplikasinya namanya, cara menginstalnya adalah melalui ini, titik 3 yang di kanan atas, lalu add-on. Aplikasinya namanya Form Builder. Kita enter. Aplikasinya adalah ini. Kita klik saja. Karena saya install, maka ini berisi seperti ini, uninstall. Kalau misalnya belum diinstal, maka tulisannya ini install. Maka kita coba dulu cara menginstalnya. Kita uninstall dulu ya. Kita install dulu. Terus setelah kita cari di sini tadi Form Builder, akan muncul seperti ini. Saya ulang. Kita klik titik 3 di atas, klik add-ons, lalu kita cari Form Builder. Ya, kita cari ini aplikasinya, kita klik, lalu kita install. Proses penginstalan done selesai, maka aplikasi sudah siap kita pakai. Kita tutup, lalu aplikasi sudah dipakai. Memakainya di mana? Memakainya di add-on di sini. Kita klik Form Builder, kita klik Start, maka akan muncul seperti ini.
Lalu di sini ada import from ya. From karena kita akan mengimport dari Google Doc, maka kita pilih Google Doc. Dan kita pilih soal yang berupa Google Doc yang sudah kita siapkan tadi, yaitu di sini ya. Di sini soal PA3 salah. Kita select. Dipastikan soal-soal yang sudah kita kasih tanda ABC tadi sudah ada tanda seperti ini. Kalau belum ada tanda seperti ini, berarti editan soal yang kita siapkan masih kurang beres. Di sini ada 31 soal. 31 soal. Oke, kita lanjutnya adalah import selected. Kita tunggu. Karena banyak soalnya maka ini agak lama. Nah, ini sudah mulai berdatangan soalnya. Nah, lumayan daripada kita menulis manual satu persatu. Tapi masih ada langkah selanjutnya, kita nanti untuk membuat poin nilai dan membuat kunci jawaban. Ya, tadi ada yang saya kira tadi 30, tapi 31 ternyata satu yang tidak beres ini. Ada satu yang tidak beres, yaitu lil abi hal ihtafa bil ikramatin nabi. Ternyata di sini masih gabungannya sama ini. Ya, kita copy saja, kita edit lagi. Kita copy di sini karena ini masih ada gabungannya. Ya, jadi dalam Google Form itu tidak boleh ada enter, jadi kita simpan aja. Terus yang ini kita hapus saja. Oke, selesai sudah. Sekarang tinggal kita buat kolom identitas, nama, kita ambil. Kalau kita sudah menyediakan nama bisa kita buat top drop down ini. Atau karena belum kita siapkan namanya, maka kita kasih paragraf. Terus kita tambah kelas ya. Kelas bisa kita siapkan saja biar nanti anak tidak usah menulis, tapi cukup dengan mengisi. Kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, kelas 9D, dan kelas 9E. Jadi anak-anak nanti tinggal memilih, tidak usah menulis ya. Terus di sini perlu kita sudah nama pelajarannya, sudah nama kelas ada. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Kalau misalnya kita buat, saya ulangi tadi ya. Kalau misalnya nama ini dibuat satu halaman, baru ke halaman berikutnya, maka kita klik add selection. Kalau seperti ini, jadi anak-anak kita menulis nama itu sudah bisa melihat soalnya. Tapi kalau kita setting seperti ini, mulai dari sini kita setting seperti ini, maka anak-anak belum bisa melihat soal selama dia belum mengisi nama dan kelas. Kita supaya untuk mengantisipasi jangan sampai anak lupa mengasih nama, maka kita wajibkan untuk mengisi nama. Kita wajibkan mengisi kelas, karena biasanya lupa mengisi nama dan jawaban tetap bisa terkirim. Kalau kita kasih wajib, nanti sebelum dikasih nama nanti jawaban belum bisa dikirim. Kalau jawaban sudah dikirim dan belum ada nama kan repot. Nah, ini jawaban dari mana, dari siapa? Maka kita kasih wajib. Di sini kita kasih soal, karena mulai mengerjakan soal dari sini. Selanjutnya langsung saja kita buat cara
membuat poin dan membuat kunci jawaban. Maka karena di sini itu temanya itu mengimport soal, maka kita cukupkan sampai di sini. Adapun cara untuk membuat kunci jawaban dan lain-lain bisa kita sampaikan pada episode berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang bisa dipahami dalam penyampaian saya, dan mudah-mudahan dengan penyampaian yang begitu bulatnya, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat untuk mencetak generasi-generasi cerdas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.